Marcelina Cindy, Amanda Fahira, Kartika Ameliana, Asri Nur Fitriandari, Tabila Siabandia, Siti Halimah, Marlina Anggraini, Nurul Aziza. Pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen pasca pembelian. Perilaku konsumen pasca pembelian merupakan wujud atau reaksi yang terjadi terhadap diri pelanggan suatu produk setelah pelanggan ini membeli suatu produk. Perilaku konsumen pasca pembelian dalam keputusan pembelian merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian suatu produk. Secara langsung, perilaku konsumen pasca pembelian mempengaruhi minat atau tidaknya pelanggan membeli produk tertentu bagi suatu perusahaan. Berbagai tanggapan dari pelanggan perlu diterimanya sebagai masukan yang berharga bagi pengembangan dan penyusunan strategi perusahaan berikutnya. Oleh karena itu, perusahaan dalam mencapai tujuannya tersebut utamanya bagi pemasar harus mengetahui apa yang diinginkan dan yang dibutuhkan oleh pelanggannya, dengan cara mempelajari bagaimana persepsi, preferensi, dan perilaku pelanggannya. Selanjutnya, pembahasan mengenai hubungan perilaku dengan pembelian. Setiap konsumen memiliki karakteristik yang beragam, sehingga perilakunya memiliki perbedaan. Menurut Cisman dan Kanuk tahun 2004, seorang pemasar harus mampu memahami dan memprediksi perilaku konsumen tentang hal-hal terkait produk yang dibeli konsumen, alasan membeli, waktu, tempat, cara, dan jumlah yang dibeli. Dalam hal ini, keputusan pembelian pada konsumen biasanya dipengaruhi oleh beberapa tahapan. Menurut Kotler, tahapan-tahapan keputusan pembelian yaitu yang pertama, pengenalan masalah. Proses membeli dimulai dengan pengenalan masalah, di mana pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Kedua, pencarian informasi. Seorang konsumen yang sudah terkait mungkin mencari lebih banyak informasi, tetapi mungkin juga tidak. Bila dorongan konsumen kuat dan produk yang dapat memuaskan ada dalam jangkauan, konsumen kemungkinan akan membelinya. Bila tidak, konsumen dapat menyimpan kebutuhan dalam ingatan atau melakukan pencarian informasi yang berhubungan dengan kebutuhan tersebut. Ketiga, evaluasi alternatif. Tahap dari proses keputusan membeli yaitu ketika konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam perangkat pilihan. Konsep dasar tertentu membantu menjelaskan proses evaluasi konsumen. Keempat, keputusan membeli. Dalam tahap evaluasi, konsumen membuat peringkat merek dan membentuk niat untuk membeli. Pada umumnya, keputusan membeli konsumen adalah membeli merek yang paling disukai. Yang kelima, tingkah laku pasca pembelian. Tahap dari proses keputusan pembelian yaitu konsumen mengambil tindakan lebih lanjut setelah membeli berdasarkan pada rasa puas atau tidak puas. Tugas pemasar tidak hanya berhenti setelah penjualan terjadi, karena pembeli akan mengevaluasi alternatif-alternatif yang telah diputuskan seperti halnya sebelum pembelian. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh bagi konsumen pada fase bentuk perilaku pasca pembelian. Yang pertama yaitu tahap ini disajikan dalam rangka untuk memperluas pengalaman dan memori konsumen. Yang kedua, untuk menyediakan sebuah pengawasan terhadap bagaimana baiknya ia melakukan seperti halnya ia memilih produk. Yang terakhir, mengevaluasi bahwa apa yang diterima dari tahapan ini dapat membantu dirinya untuk dapat membuat penyesuaian pada strategi yang akan datang. Selanjutnya, tingkat kepuasan pasca pembelian. Setelah membeli suatu produk, seorang konsumen mungkin akan menemukan kekurangan, cacat, dan sebagainya, ataupun mungkin lebih baik dari apa yang diharapkan, sehingga dapat kita membagi tingkat kepuasan tersebut menjadi dua, yaitu puas dan tidak puas. Menurut Kotler, kepuasan konsumen merupakan fungsi dari seberapa dekat antara harapan pembeli atas suatu produk dengan daya guna yang dirasakan dari produk tersebut.
Jika daya guna dari produk tersebut berada di bawah harapan pelanggan, maka pelanggan tersebut merasa dikecewakan atau tidak puas. Dan jika memenuhi harapannya, maka pelanggan tersebut merasa puas. Menurut Angel, kepuasan adalah evaluasi pasca konsumsi di mana suatu alternatif yang dipilih setidaknya memenuhi atau melebihi harapan. Sedangkan ketidakpuasan adalah hasil dari harapan yang diteguhkan secara negatif. Menurut Angel juga, dalam melakukan penilaian atas puas atau tidak puasnya dalam pasca pembelian dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu diskonfirmasi positif. Artinya, hasil yang diperoleh lebih baik dari apa yang diharapkan. Yang kedua yaitu konfirmasi sederhana. Artinya, hasil yang diperoleh itu sama atau sesuai atau setara dengan yang diharapkan. Yang ketiga ada diskonfirmasi negatif, artinya hasil yang diperoleh lebih buruk dari apa yang diharapkan. Selanjutnya yaitu tindakan pasca pembelian. Pada tahap ini, jika konsumen merasa puas, maka ia akan menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk itu lagi. Konsumen yang merasa puas cenderung akan mengatakan hal-hal yang baik mengenai suatu produk terhadap orang lain. Sebaliknya, apabila konsumen merasa tidak puas, maka akan memungkinkan ia melakukan salah satu dari 2 tindakan ini, yaitu membuang produk atau mengembalikan produk tersebut, atau mereka mungkin berusaha untuk mengurangi ketidakpuasan dengan mencari informasi yang mungkin memperkuat nilai produk tersebut. Menurut David L. Loudon, mengungkapkan apabila konsumen mengalami ketidakpuasan, ada beberapa kemungkinan hasil yang negatif akan muncul pasca pembelian. Yang pertama, konsumen akan menunjukkan ketidakpuasannya melalui ucapan atau komunikasi yang tidak baik. Yang kedua, konsumen mungkin tidak akan membeli lagi produk tersebut. Yang ketiga, konsumen akan mengeluh terhadap produk tersebut. Ketidaksesuaian pasca pembelian. Loudon mengungkapkan bahwa teori daisinonsi dilandasi oleh 2 dasar. Yang pertama, daisinonsi adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dan hal ini akan memotivasi konsumen untuk mengurangi produk tersebut. Kedua, pengalaman seseorang akan daisinonsi membuat seseorang akan menjauhkan dirinya dari situasi yang akan menghasilkan daisinonsi. Terjadinya kondisi disonans tersebut, maka Loudon mengungkapkan akan terjadi hal-hal berikut. Sebelumnya, disonans itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dan hal ini akan memotivasi konsumen untuk mengurangi produk tersebut. Nah, terjadinya kondisi disonans tersebut, maka Loudon mengungkapkan akan terjadinya hal-hal berikut. Yang pertama, batas toleran disonansi dilewati. Yang kedua, aksi tidak dapat dibatalkan. Yang ketiga, tidak menyeleksi alternatif yang diperlukan. Yang keempat, ada beberapa alternatif yang diperlukan. Yang kelima, alternatif yang ada dibedakan kualitasnya. Yang keenam, pembeli menjalankan keputusannya karena hal itu secara psikologis signifikan. Yang ketujuh, yang terakhir adalah tidak adanya tekanan kepada konsumen untuk memutuskan. Untuk mengurangi terjadinya disonans, maka ada beberapa cara yang harus dilakukan. Yang pertama, merubah evaluasi alternatifnya. Maksudnya adalah konsumen dalam pembelian suatu produknya, ia harus mengevaluasi kembali produknya. Yang kedua, mencari informasi baru untuk mendukung pilihannya, yaitu dengan menambah informasi tentang produk tersebut sehingga dapat mengkonfirmasikan terhadap produk yang akan dipilih. Yang ketiga, merubah sikapnya sehingga dapat menyesuaikan dengan perilakunya.
product disposition. Di sini, pemasar harus memperhatikan bagaimana pembeli menggunakan atau membuang produknya setelah pembelian, sehingga dengan hal tersebut pemasar harus merancang program pemasarannya lebih efektif lagi untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, ada 3 alternatif penempatan produk oleh konsumen. Yang pertama, itu mempertahankannya. Maksudnya, produk tetap berada pada tangan konsumen dan kemungkinan yang dilakukannya adalah menggunakan produk sesuai dengan tujuan semula atau mengubahnya untuk tujuan yang baru atau bahkan menyimpannya. Yang kedua, membuangnya untuk sementara. Maksudnya bahwa produk tidak di tangan konsumen untuk sementara waktu. Bisa jadi produknya itu disewakan atau digadaikan. Dan yang ketiga, membuangnya untuk selamanya. Apakah dengan cara menjualnya, memberikan, memperdagangkan, atau membuangnya jika produk itu tidak digunakan lagi. Jika konsumen menemukan kegunaan baru dari suatu produk, maka hal tersebut akan menarik perhatian pemasar karena kegunaan ini dapat dijadikan iklan. Namun, jika konsumen menyimpan produk atau jarang digunakan, hal tersebut menunjukkan bahwa produk tersebut kurang memuaskan. Selanjutnya, cara mengamati dan mengukur kepuasan pelanggan. Untuk mengukur dan mengamati kepuasan pelanggan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah yang pertama dengan sistem keluhan dan saran. Cara sistem keluhan dan saran ini banyak digunakan oleh rumah makan atau restoran dan hotel, yaitu dengan cara memberikan formulir bagi pelanggan untuk melaporkan kesukaan atau keluhan mereka. Namun, cara ini banyak memiliki kelemahan. Dengan survei kepuasan pelanggan, perusahaan yang responsif akan mengukur kepuasan pelanggan atau konsumen mereka dengan mengadakan survei berkala. Cara ini dapat dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau kuesioner atau menelpon suatu kelompok atau pelanggan mereka untuk mengetahui perasaan mereka terhadap kinerja perusahaan. Dan atribut yang dapat digunakan untuk mengetahui kepuasan pelanggan atau konsumen dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama ada kinerja perusahaan, yang dimana di dalamnya terdapat kualitas produksi, harga yang dikenakan, pelayanan yang diberikan, fasilitas yang ada, dan keragaman produk. Dan yang kedua ada kinerja perusahaan pesaing, perlu diminta pendapatnya. Catatan untuk atribut ini biasanya disesuaikan jenis industrinya, sedangkan untuk pengukuran dari atribut di atas dapat dinilai dari skala Likert, yaitu dengan memberikan skala nilai dari sangat sampai tidak. Jadi kesimpulannya adalah tindakan konsumen pasca pembelian ialah berupa kepuasan atau ketidakpuasan konsumen terhadap produk. Dan itu akan mempengaruhi perilaku konsumen selanjutnya, yang dimana jika konsumen tersebut merasa puas, ia akan menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli lagi produk tersebut. Selanjutnya ada studi kasus. Ini merupakan contoh tindakan konsumen pasca pembelian yang merasa puas dan memberikan penilaian dengan bintang 5. Cara kita mengetahui agar konsumen puas atau tidak, yaitu bisa dengan cara menyediakan kotak saran atau dengan ulasan yang ada di gambar ini. Nah, yang ada di gambar ini, konsumen merasa puas dan memberikan bintang 5 serta menulis ulasan dia puas akan produknya dan dia juga bilang bakal langganan di sini. Nah, di sini itu bisa kita simpulkan apabila konsumen pasca pembelian itu dia sudah merasa puas, maka konsumen akan membeli lagi produknya tersebut dan konsumen itu akan menjadi loyal terhadap produk mereka. Selanjutnya masih dalam studi kasus yang kedua. Di sini masih sama, kita mengambil contoh ulasan yang ada pada suatu all shop. Nah, di sini
tindakan konsumen pasca pembelian, konsumen merasa tidak puas dan merasa dikecewakan oleh penjual atau all shop ini. Dengan konsumen memberikan ulasan dengan memberikan bintang 2 dan bintang 3. Konsumen di sini merasa kecewa karena produknya tidak sesuai dengan keinginan yang dipesan oleh konsumen. Intinya adalah bahwa apabila konsumen sudah merasa tidak puas atau merasa kecewa dengan produk yang mereka beli, mereka tidak akan membeli lagi, bahkan mereka tidak bakal merekomendasikan kepada sahabat terdekatnya atau keluarga terdekatnya.